Halo semuanya, selamat datang di podcast kami, Kepri Cerdas. Cerita data statistik untuk Kepulauan Riau. Selamat pagi semuanya. Saya Grahadian Saukat sebagai pemandu acara untuk hari ini. Oke, episode kali ini tuh episode yang berbeda karena di bulan Desember ini banyak tanggal merah ya. Bukan ding. Merupakan salah satu bulan yang banyak hari besarnya. Salah satunya itu tanggal 22 Desember yang mana kita tahu itu adalah hari ibu. Sehingga kita memberikan menyuguhkan informasi terkait dengan ibu sebagai bentuk terima kasih kita betapa besar sumbangsi yang ibu berikan kepada kita. Oke, kali ini sudah hadir bersama kita Ibu Istriani Ilyas, Sekretaris AIMI Kepri. Halo Bu. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah pagi ini aman terkendali. Aman terkendali. Oke. Sebagai pembuka pembicaraan nih Bu, ceritain kepada kami AIMI itu apa ya Bu ya? Iya baik. Jadi AIMI itu tidak terbentuk serta-merta begitu aja. AIMI ini melalui proses yang lumayan panjang. Jadi AIMI awalnya itu ada di Jakarta. Pertamanya ada di Jakarta. Jadi sekumpulan ibu-ibu sebelum menjadi AIMI ada kayak komunitas gitu dulu. Komunitas. Mereka edukasi melalui MyList. Waktu itu zamannya masih MyList ya. Sekitar 16 tahun yang lalu ya gitu. Sebelum 16 tahun yang lalu ada sekitar 10 orang ibu yang ikut mendirikan AIMI. Lalu akhirnya ada satu yang mencetus, gimana kalau kita bikin organisasi gitu. Nah, akhirnya pada tanggal 21 April didedikasikan untuk berdirinya AIMI Pusat itu karena bertepatan dengan Hari Kartini. Jadi mereka mengambil momen yang pas gitu. Berdeklarasilah mendirikan AIMI, ada untuk surat-surat ada akta notarisnya segala macam itu udah legal, udah diurus. Dan kemudian berkembangnya waktu, AIMI akhirnya berkembang di beberapa daerah, salah satunya itu di Jogja. Untuk awal-awal berdirinya itu di Jogja, di Sulawesi Selatan dan beberapa daerah lain di Jawa. Visi misinya niatnya mendirikan AIMI itu karena latar belakangnya adalah beberapa orang yang di awal tadi yang saya bilang tadi 10 orang itu, beberapa di antara mereka itu mengalami kegagalan dalam menyusui. Ya. Dan ternyata gitu ya. dan ternyata kegagalan yang mereka alami itu sebenarnya semua ada jawabannya. Ya, seperti itu. Nah, tergerak dari situ mereka akhirnya muncul jiwa sosialnya ingin membantu ibu-ibu yang lain yang mungkin nasibnya sama dengan mereka, yang ingin mengasihi tapi belum tahu ilmunya seperti itu ya, belum tahu mengatasinya. Nah, akhirnya tergerak dari situ, akhirnya mereka mendirikan AIMI tadi. Itu. Salah satu itu yang pendirinya adalah yang ketua umum di awal itu namanya Ibu Mia Sutanto. Ada yang namanya ketua AIMI sekarang namanya Nia Umar. Mungkin ada yang tokoh publik juga yang lumayan terkenal, Ibu Najila Shihab, dan termasuk Dr. Utami Rusli yang jadi pendiri pada saat itu. Nah, kalau untuk AIMI Kepri sendiri itu berdiri pada tanggal 16 Oktober 2016. Kami melaksanakan deklarasi perayaan pendirian seperti itu di Tanjung Pinang City Center, dihadiri oleh pejabat wali kota yang menjabat saat itu. Nah, awal mulanya juga sama seperti AIMI Pusat, bermula dari komunitas. Selama 1 tahun berproses melakukan kegiatan edukasi, akhirnya udah bisa survive gitu kan, dan akhirnya dipenuhi oleh AIMI Pusat untuk mendirikan AIMI Kepri. AIMI Kepri itu cabang daerah ke-16 ya. 16. Jadi angka 16 itu
sakral buat Aimi. Oke. 16 Oktober Oktober tadi 2016 dan cabang ke-16, Oke. daerah ke-16. Siap. Oke, jadi AIMI itu adalah Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Iya. Benar ya Mbak ya? Iya. AIMI dulu bergerak dari komunitas, sekarang menjadi asosiasi. Benar. Iya. Oke. Nah, di sini kan kenapa sih AIMI yang kami undang saat ini ya gitu ya Bu ya. Jadi tadi itu kan ibu. Apa sih yang membedakan ibu dengan ayah gitu kan? Ya yang pertama itu yang jelas ibu itu menyusui. Nggak ada ayah-ayah yang menyusui gitu ya Bu ya. Jadi ibu menyusui. Nah, boleh nggak Mbak sedikit ceritakan seberapa penting ASI itu Bu untuk anak-anak, untuk bayi itu seberapa penting, dan siapa saja yang berperan agar ASI ini bisa diberikan secara maksimal gitu. Oke. Baik. Ya, Pertama saya konfirmasi kembali ya. Proses menyusui itu adalah tugas orang tua. Jadi gitu. bukan hanya sekedar tugas Siap. perempuan sebagai ibu, hanya Tugas. perempuan diberi keistimewaan karena memiliki payudara dan yang bisa menghasilkan ASI. Tapi dalam prosesnya sebenarnya kedua orang tua itu ikut menyusui. Oke. Gitu. Pertama yang itu ya. Oke, Nanti akan bapak-bapak nyambung nih. tolong catat ya. Bapak-bapak juga mengikuti proses menyusui itu, bukan tugas ibu. Benar, nanti saya kasih tahu suami saya. Suruh dengar podcast ini. Baik. Ya, Oke. jadi lanjut ya. Ini kan nanti akan nyambung dengan siapa aja sih yang berperan terhadap pemberian ASI. Oke, siap. Nah, tapi sebelumnya itu saya mau ungkapin dulu nih, apa sih pentingnya menyusui? Oke. Gitu. Yang pertama, ASI itu adalah makanan yang paling baik, bukan yang paling cocok ya, yang paling baik diciptakan oleh Tuhan, yang memang diperuntukkan untuk bayi. Kita lihat mamalia di muka bumi ini ya gitu. Begitu bayinya lahir, anaknya lahir, kita tengok deh langsung disusuin. Tapi kok manusia enggak ya? Gitu. Ada yang seperti itu. Ada malah disarankan untuk memberikan susu formula seperti itu. Padahal ASI itu adalah makanan yang paling tepat, yang paling baik untuk anak manusia atau bayi gitu. Mengapa dibilang yang paling tepat adalah karena kandungan gizinya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh bayi. Nah, tapi ada yang hasil riset nih misalkan susu sapi itu proteinnya lebih tinggi seperti itu. Nah, betul protein susu sapi lebih tinggi daripada protein ASI. Akan tetapi protein susu sapi ataupun binatang lain itu tidak cocok untuk di saluran cerna bayi. Oke. Ya, jadi WHO atau UNICEF ada videonya yang di situ menggambarkan bahwa susu kambing cocoknya buat kambing, susu beruang cocoknya buat beruang. Oke. Nah, kenapa anak bayinya meluknya kaleng formula gitu? Nah, di situ yang mungkin yang bisa menyadarkan kita bahwa semua anak itu cocoknya ya yang dengan makanannya yang sejenisnya, utamanya sini untuk mamalia ya, seperti itu. Nah, kemudian siapa saja sih yang berperan di dalamnya? Tadi kita udah konfirmasi di awal bahwa untuk proses menyusui itu bukan cuma tugas ibu seperti itu, cuman ibu tadi diberikan keistimewaan karena memiliki payudara seperti itu. Tapi pada prakteknya dukungan dari seorang ayah itu adalah tameng utama bagi seorang ibu dan bayi untuk bisa berhasil menyusui dan menyusu. Oke. Kenapa seperti itu? Nah, pada saat ibu, kita potong aja waktunya pada saat ibu melahirkan seperti itu ya. Ibu kan itu tidak berdaya, lemah gitu karena energinya banyak keluar pada saat proses persalinan. Yang bisa support, yang bisa menangkis komentar-komentar dari luar itu ya ayah. Nah, kan ada kadang tuh kalau kita jenguk bayi gitu di rumah sakit, bayinya kecil ya, tuh bisa membuat ASI itu jadi terhambat gitu. Walaupun pada dasarnya semua ibu itu yang hamil itu akan memproduksi ASI, tapi proses pengeluarannya itu butuh pikiran yang tenang, relaksasi seperti itu. Dan pada saat ada stigma atau justifikasi seperti itu ibu akan merasa down dan membuat ASInya tidak lancar. Nah, disinilah peran ayah untuk menjadi tameng di situ dan mendukung istrinya bahwa
kamu bisa nyusuin. Seperti itu. Kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak kita. Pada saat ibu capek, pada saat harus bangun tengah malam, ayah tuh bisa bantuin gitu untuk mempersiapkan. Misal anaknya nangis, popoknya basah gitu. Ayah bisa membantu agar ibunya nggak terlalu capek nih untuk nyusuin. Seperti itu. Nah, yang lain itu adalah lingkup keluarga yang terdekat di luar suami, seperti orang tua, mertua, saudara dan sebagainya. Nah, itu penting juga karena omongannya itu kadang kayak terlalu berpengaruh terhadap kita sebagai ibu. Nah, begitu ada omongan anakmu nangis terus, ya udahlah gitu kan, dia nggak cukup asinya, pas segala macam seperti itu, kasih ini aja, kasih itu aja, itu akan sangat berpengaruh besar terhadap proses menyusui ibu. Makanya di lingkungan keluarga juga butuh seperti itu untuk punya Support. komitmen yang sama dengan orang tua yang mau memberikan ASI kepada bayinya. Nah, tidak berhenti sampai di situ, di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar kita, kayak tetangga, apa segala macam. Nah, kadang kan ada yang nyinyir tuh, ih bayinya kecil, kayak yang tadi kan ada yang jengukin apa segala macam. Nah, itu mereka juga harus mengerti pilihan orang tua bahwa dia mau bertekad memberikan ASI ke anaknya. Jadi komentar-komentar miring itu setidaknya tidak diucapkan agar tidak mempengaruhi sang ibu. Nah, kemudian pada saat ibunya ternyata bekerja, itu butuh dukungan dari tempat kerja, dari atasan, dari teman sekerja, ya. Dukungan yang bisa diberikan, misalnya dari teman sekerja, memberikan waktu kepada ibu untuk dapat pumping, memompa ASI, karena proses terjadinya produksi ASI dan penyaluran ASI itu harus rileks pertama, dan itu harus adanya pengosongan payudara. Nah, kalau payudaranya penuh itu terhambat untuk produksinya seperti itu, dan menyiksa ibunya ya, bisa sampai mastitis seperti itu. Nah, untuk dari tempat kerja pentingnya untuk menyediakan ruang laktasi agar ibu tidak merasa khawatir untuk memompa ASI gitu ya, tidak harus berhadapan dengan laptop misal yang bisa bikin tidak rileks seperti itu. Nah, yang lain dari mungkin bisa dari pimpinan seperti itu, memahami bahwa seorang ibu itu apalagi yang punya bayi itu punya waktu-waktu tertentu untuk pumping seperti itu, dan pastinya memberikan cuti untuk ibu pada saat setelah melahirkan. Oke, seperti itu. Oke. BPS kan juga merupakan salah satu lembaga yang menyediakan data yang digunakan pemerintah, masyarakat ataupun apa. Jadi salah satu survei yang kami hasilkan yaitu survei sosial ekonomi nasional, di mana survei itu baru-baru ini mengeluarkan salah satu publikasinya yang bernama Statistik Kesra. Di dalam publikasinya itu tergambarkan data wanita di atas 10 tahun ke atas yang umur perkawinan pertamanya di bawah 21 tahun yang ada di Kepulauan Riau itu sebesar 32,40%. Terus untuk perempuan pernah hamil yang berusia 15 sampai 49 tahun yang umur saat hamil pertamanya di bawah 21 tahun itu sebesar 21,98%. Jadi bagaimana dampak atau kaitannya antara usia menikah pertama dan melahirkan pertama yang di bawah 21 tahun itu? Apakah ada memberikan dampak terhadap kesehatan ibu dan anaknya? Iya. Untuk usia pernikahan dan untuk usia hamil pertama, utamanya untuk calon pengantin perempuan di bawah usia 21 tahun gitu ya. Nah, tentu saja ini sangat berpengaruh ya terhadap kesehatan baik untuk ibu dan anaknya, begitu juga untuk kesejahteraan keluarga pastinya. Nah, untuk dari kesehatan pertama akan saya bahas dari sisi ilmu gizi ya, karena basic saya gizi gitu kan. Usia pertumbuhan itu kan anak itu sampai usia 19 tahun seperti itu ya. Seperti itu. Nah,
pada saat usia masih anak itu masih ada proses pertumbuhan yang terjadi. Nah, pada saat perempuan hamil di usia pertumbuhan, maka ada kompetisi nutrisi antara si ibu dan si anak. Nah, makanya hal tersebut memang sangat diupayakan untuk tidak terjadi seperti itu, karena nanti bukan cuma si anaknya nanti yang jadi korban, ibunya juga. Untuk sisi anak nanti akan berdampak bisa melahirkan anak bayi yang kekurangan berat badan lahir atau dikenalnya dengan BBLR, berat badan lahir rendah. BBLR ini bisa memicu nanti ke stunting. Di mana-mana sekarang pemerintahan ya kan lagi fokusnya ke sana. Bahkan pihak swasta juga sudah bergerak ke pencegahan stunting seperti itu. Nah, itu untuk dari segi anaknya. Nah, untuk segi ibu, karena dia masih dalam masa pertumbuhan, maka nutrisi yang ke ibunya itu tidak maksimal juga untuk pertumbuhannya. Okay. Nah, jadi lomba-lombaan, mana iya, dulu nih? kejar-kejaran nih. Jadi harus ada yang dikorbankan, si gizinya ke ibunya atau ke anaknya yang di dalam tubuhnya itu sedang berperang gitu kali ya? Iya, seperti itulah kurang lebih ilustrasinya. Okay. Nah, sedangkan kita ketahui sendiri bahwa pada saat hamil maupun menyusui, begitu nutrisi tidak cukup ke bayi, itu akan diambil dari cadangan ibu. Oke. Ya, terutama misal pada saat ibu menyusui itu kalsium. Iya, kita kan. Ya, hamil dan menyusui itu kalsium. Begitu intake ibunya atau asupan ibunya tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan diambil jadi dari cadangannya. Ini akan berpengaruh terhadap kesehatan ibunya di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Untuk kesejahteraan, dari sisi emosi, anak remaja itu belum siap untuk menikah. Oke. Begitupun apabila calon ayahnya ini masih berumur di bawah masih berusia di bawah umur seperti itu. Untuk mendapatkan pekerjaan, untuk kesejahteraan pasti akan mengalami kendala. Bisa jadi mengalami kendala seperti itu. Oke, nah sekarang gini, terakhir ya Mbak ya. Program yang sudah dilakukan dan rencana ke depan Aimi Kepri ini mau gimana Mbak? Ya baik, pastinya Aimi Kepri akan tetap komit ya, insya Allah istiqomah dalam membantu ibu-ibu menyusui yang ada di Kepri, khususnya untuk di Tanjung Pinang seperti itu. Nah, apa saja bentuk dukungan kami, bisa melalui kelas edukasi yang bisa diadakan secara online maupun offline. Ada juga konsultasi menyusui, home visit yang nanti bisa kontaknya Aimi dan untuk terhubung dengan konselor menyusui. Info-info terkait menyusui juga. Oke. Oh, berarti Instagramnya ya, sama di situ ada konselor yang akan mendampingi ya Mbak ya? Iya. Kira-kira ada lagi Mbak yang mau disampaikan? Mana tahu ada seminar yang akhir bulan ini atau berapa bulan lagi? Ya, baik. Insya Allah untuk Aimi Kepri ke depan kita tunggu programnya di 2025. Nanti kami akan info semuanya di Instagram Aimi Kepri. Nah, untuk ibu-ibu ataupun calon ibu yang ada di luar sana, jangan takut, semua ibu pasti bisa menghasilkan ASI. Tetap percaya diri, tetap bersemangat bahwa semua perempuan bisa menyusui anaknya. Oke, sip. Oke Mbak, terima kasih banyak, sangat membantu. Oke, kesimpulannya ya teman-teman Kepri cerdas bahwa ASI itu nggak bisa tergantikan dengan apapun. Pemberian ASI itu bukan tugas seorang ibu, tapi tugas ayah dan ibu bersama-sama beserta lingkungannya. Jadi kita butuh saling mensupport, saling memberikan afirmasi positif supaya ASI-nya semakin banyak. Jadi anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak di Kepulauan Riau yang lahir berpendidikan yang baik, mempunyai gizi yang baik, jadi pemimpin-pemimpin masa depan yang baik gitu ya. Oke, sekian acara Kepri Cerdas, sampai lagi nanti untuk podcast selanjutnya. Bye bye.